Anda masih menyaksikan spesial One on One bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kalau tadi kita membahas arah besar pendidikan nasional dan juga evaluasi serta perbaikannya ya Bapak. Ya. Sekarang kita akan masuk pada persoalan yang langsung dirasakan oleh masyarakat sehari-hari. Mulai dari program Indonesia Pintar hingga polemik sistem zonasi. Seandainya ada masukan untuk mengembalikan ke sistem zonasi lagi, akan diakomodirkah? Emang ada masukannya? Setahu saya nggak ada. Karena zonasi itu sudah kita kumpulkan tahun 2025 awal saya memimpin itu, mengundang semua kepala daerah. Ya. Kabupaten, kota, provinsi. Kemudian mengundang masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Ya. Kemudian mengundang termasuk para wartawan juga. Akhirnya kita berkesimpulan, sebelumnya kan pakai zonasi. Ya. Nah, pada masa periode saya ini kita rubah sistem penerimaan itu menjadi SPMB. Oke. Sistem penerimaan murid baru. Ya. Jadi sistem bukan seleksi ya, sistem. Nah, di dalam sistem penerimaan murid baru itu filosofinya adalah memberikan layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Itu nilai dasarnya itu. Kemudian yang ketiga, kita punya prinsip bahwa sekolah itu harus menjadi tempat atau pusat terjadinya meeting point dan melting point. Apa itu Pak? Anak-anak dari berbagai macam latar belakang itu bertemu di situ, meeting point. Ya. Nah, melting point adalah karena mereka belajar tempat yang sama, kita bentuk dia menjadi anak-anak Indonesia seperti yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pendidikan. Artinya saling menyesuaikan diri di situ ya Pak? Betul. Ya? Nah, di situ kemudian kita melalui SPMB ini, jalur masuk sekolah itu ada 4, tidak cuma 1. Kalau zonasi kan cuma 1, tempat tinggal. Ini sekarang ada 4, yaitu domisili, yang kedua prestasi, yang ketiga afirmasi, yang keempat mutasi. Oke, apa bedanya sistem zonasi dengan yang domisili tadi Pak? Beda, kalau zonasi kan menurut tempat tinggalnya, dia di zona mana. Kalau domisili ada tempat tinggalnya dia. Tempat tinggal sehingga kita usahakan dia dapat sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggalnya. Makanya namanya domisili. Nah, sehingga karena itu bisa saja ini nyebrang antar daerah. Yang penting dekat. Betul. Itu kan, itu dekat. Sehingga kita coba kembangkan itu. Nah, yang kedua, prestasi. Jalur prestasi itu jalurnya ada 2 yang pokok. Jalur akademik dan non-akademik. Jalur akademik itu pada tahun lalu itu hanya 1, nilai rapot. Tapi tahun ini kami sekarang sudah ada tes kemampuan akademik ya. Sehingga jalur akademik itu ada 2. Nilai rapot dan tes kemampuan akademik. Hasil tes TKA itu. Nah, kenapa masih ada rapot? Karena TKA ini tidak wajib. TKA ini tidak wajib. Jadi murid yang tidak ikut TKA masih bisa punya kesempatan untuk menggunakan jalur prestasi dari ini akademik. Nah, non akademik itu dulu ada 2, olahraga dan seni. Nah, periode saya non akademik itu ada 3. Apa yang tambahannya Pak? Olahraga, seni dan kepemimpinan. Bagaimana memastikan bahwa nilai kepemimpinan itu ada dan bisa Gampang. Pengurus OSIS. Aktivis pramuka. Organisasi Pak organisasi. Ya? Yang di situ memang ada leadership kan. Jadi pengurus OSIS itu jelas teruji dong kemampuannya, apalagi di beberapa sekolah itu kan pakai kampanye kayak. Berarti sekarang anak-anak pada berlomba masuk OSIS dan pramuka dong Pak ya, supaya bisa dapat ini ya. Dan itu penting. Sekarang pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib. Nah, kenapa ini kita kembangkan? Karena pertama begini Mbak Priska. Sekarang anak-anak kita ini kan mohon maaf menjadi generasi yang selfish. Mentingkan diri sendiri, egonya. Yang kedua itu grupis. Grupis itu artinya pokoknya kalau grup saya oke, di luar itu dia nggak bisa. Sehingga kita sekarang melihat keakraban di antara anak-anak kita ini agak kurang. Nah, dengan leadership itu, maka kita dorong supaya anak-anak ini lebih punya jiwa kepemimpinan. Pemimpin itu kan tentu tidak hanya mereka yang mau bisa pandai bicara kan. Pandai mendengar, mengkonsolidasikan, mengorganisasi dan sebagainya, yang itu pengaruhnya besar. Nah, karena itu
dua jalur ini non akademik dan akademik ini menjadi pertimbangan dalam jalur prestasi. Pak, bicara tadi soal selfish, grupis, begitu. Dan juga satu lagi Pak, kurang disiplin itu menjadi catatan-catatan bagaimana menggambarkan generasi masa kini. Itu apakah ada hubungannya dengan teknologi? Ada, sangat Lalu ada. bagaimana Kementerian Bapak melihat ini dan merespon ini Pak? Ya sebelum saya ke situ, ini Mbak Priska cerdas sekali jadi pelantarnya melompat. Yang ketiga itu jalur afirmasi. Afirmasi, ya. Nah afirmasi itu untuk dua kelompok murid. Satu mereka yang dari keluarga tidak mampu. Yang kedua dari murid yang berkebutuhan khusus. Nah berkebutuhan khusus itu yang disable itu. Nah itu ini masuk jalur afirmasi. Ada lagi yang keempat, jalur mutasi. Jadi misalnya anak pindah tempat tinggal karena mengikuti tugas orang tuanya. Ini saya banyak permintaan misalnya dari polisi, hakim, TNI. Mungkin jangan-jangan juga ada wartawan juga, jangan-jangan. Karena mereka ini kan demi tugas negara, seringkali pindah-pindah. Ya kan, baru tugas 3 tahun, sudah pindah, kadang belum 3 tahun sudah pindah. Ini kan kadang-kadang membawa anaknya ini. Kalau nggak ada jalur mutasi ini, sulit. Masalah. Gitu. Sehingga jalur mutasi ini juga untuk dua Mbak Priska. Satu untuk orang tua yang bekerja baik sebagai pendidik atau tenaga pendidikan di sekolah tertentu. Jadi misalnya guru A mengajar di sekolah A, maka anaknya ketika masuk sekolah A itu bisa jadi jalur mutasi ini. Yang lainnya tentu dari tugas tadi. Nah yang berikutnya soal tadi teknologi, itu sangat berdampak. Sangat berdampak dan banyak sekali tulisan tentang itu ya. Dampak teknologi digital itu kalau kita baca berbagai referensi dan yang muncul di lapangan itu ada 4 Mbak. Mau dibahas semuanya atau salah satu aja? Boleh singkat-singkat Pak. Singkat-singkat Pak. Di-spill dulu Pak. Baik, yang pertama riset menunjukkan penggunaan teknologi digital itu berdampak pada rendahnya attention span anak-anak kita. Betul. Kemampuan berkonsentrasinya itu udah pendek lah, baru ngobrol sebentar udah ganti tema itu kan. Kalau baca sesuatu hanya dibaca atasnya, belakangnya enggak. Pak ya. Betul kan? Bosenan, ya. Yang kedua itu rentan, terutama secara mental. Karena apa? Mereka justru banyak terpapar perundungan itu di sini, di penggunaan medsos terutama misalnya. Itu banyak sekali kan, sehingga akhirnya mereka ini ada tulisannya Jonathan Haidt itu menyebutkan anxious generation, generasi yang cemas justru karena dia banyak terpapar oleh penggunaan media sosial ini. Yang ketiga itu mereka terpapar dari sisi perilaku sosialnya. Jadi pulang sekolah ini bukan berarti romantisme masa lalu ya Mbak Priska ya. Kalau generasi saya dulu kan pulang sekolah tuh main sama teman sekampung, main bola kemana-mana kan. Sekarang kan hampir tidak terjadi. Sekarang mabar namanya Pak, main bareng. Nah tapi di sini temannya jauh gitu kan, ya mabarnya di situ kan itu. Nah karena itu sekarang ada fenomena anak-anak kita ini punya teman sekelas, tapi tidak punya teman sekampung. Makanya begitu libur tuh bingung dia. Nggak tahu harus apa yang dilakukan karena tidak punya teman di kampungnya. Nah ini kita dorong supaya mereka ini banyak aktivitas sosial. Nah yang keempat mohon maaf ya banyak yang terpapar oleh berbagai tindakan kriminal. Misalnya judi online, penyalahgunaan narkoba, kemudian mohon maaf misalnya ya pornografi dan sebagainya. Itu karena nggak ada yang ngontrol. Lalu apa upayanya Pak? Nah kita sudah ada dengan kementerian lain. Itu kan ada yang PP Tunas itu. Itu kan bersama-sama dengan Komdiji dan kementerian lain untuk bagaimana kita mendorong supaya anak-anak kita ini lebih banyak aktivitas fisik dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang membuat mereka terpapar dan mengalami ketagihan penggunaan gawai. Nah, sehingga kita memberikan edukasi di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. Syukur bisa dibantu oleh media. Beberapa media memberikan edukasi bahaya judi online, bahaya menggunakan game yang berlebih dan sebagainya. Betul. Jadi kami ingin memperkuat 4 pusat pendidikan ini harus jalan, sekolah, rumah, masyarakat, dan media. Kembali sedikit Pak ke tentang bullying, Bapak tadi sempat menyinggung. Bapak melihat kasus bullying atau fenomena bullying di Indonesia ini
kan kaitannya tadi dengan teknologi juga ya? Betul. Betul ya Pak ya. Nah, apakah sudah masuk dalam darurat bullying? Kalau saya ikuti beberapa survei sudah masuk kuning ya. Kuning. Sudah kuning. Kuning itu yang mendekati merah. Nah, dan kita melihat angkanya memang masih lumayan tinggi. Dan kalau kita bicara perundungan itu Mbak, dari sisi pelakunya, itu nggak semuanya murid loh. Mohon maaf, sebagian pelakunya itu guru. Ya. Jadi kekerasan di sekolah itu, sebagian pelakunya guru. Nah inilah kita coba perbaiki juga ini, kita perbaiki juga. Karena itu kita menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah nomor 6 tahun 2026 tentang sekolah yang aman dan nyaman. Ya. Ini juga sesuai arahan Bapak Presiden. Yang beliau membuat satu gerakan namanya Indonesia Asri kan. Aman, sehat, resik, dan indah. Bahkan untuk gerakan ini kami melakukan 3 kebijakan Mbak. Kalau tadi 4 sekarang agak 3 lah biar agak cepat ya. Yang pertama itu gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kegiatannya itu meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Ini sudah berjalan, kami tetapkan di bulan Desember tahun 2024. Artinya ini membentuk budaya disiplin juga, Betul. Bapak ya? Bangun pagi kan disiplin. Iya. Mohon maaf ya, anak-anak kita ini kan sebagian anak-anak Tidurnya nokturnal. malam, betul. Tidurnya Nokturnal, malam, kan? bangunnya siang. Nah, ya saya sering bercanda menyebut kelelawar. Kalau malam entah kemana, pagi-pagi waktunya bangun malah tidur gitu kan. Dan itu kan dampaknya sangat besar Mbak Priska. Misalnya pada sisi stamina fisik, Ya. kemudian kemampuan berkonsentrasi, dan banyak aspek lain yang tidak baik kalau terbiasa tidur lambat. Ya. Kalau wartawan saya nggak tahu ya tidurnya jam berapa. Kemudian kebiasaan beribadah. Ya. Karena banyak riset menunjukkan generasi Alpha, generasi Z ini engagement kepada agama tidak sekuat generasi baby boomer seperti generasi saya ini. Kemudian kebiasaan berolahraga. Nah, karena itu kita juga ada kebijakan kedua namanya Pagi Ceria, Mbak. Pagi Ceria itu program yang kita kembangkan di sekolah sebelum masuk pembelajaran minimal seminggu 2 kali, 3 kegiatan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memupuk rasa cinta tanah air. Yang kedua, senam anak Indonesia hebat. Nah, ini senam sekarang kita ciptakan senam. Yang ketiga, berdoa, baru kemudian masuk ke kelas. Itu dalam rangka tadi memberikan mereka lebih banyak kegiatan yang sifatnya fisik. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita dorong mereka untuk banyak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, termasuk salah satunya pramuka itu kita jadikan sebagai ekstrakurikuler wajib. Pramuka dan kepanduan itu menjadi ekstrakurikuler wajib di semua jenjang. Ya. Sehingga dengan banyak aktivitas fisik ini dan aktivitas sosial, kita berharap agar anak-anak kita ini mengisi waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya. Tapi Pak, dengan niat baik mengisi sepanjang hari dengan kegiatan-kegiatan positif dan juga membentuk kedisiplinan ini, apakah memastikan bahwa paparan informasi, paparan hal-hal yang dari media sosial misalnya berkaitan dengan teknologi itu tidak terlalu mempengaruhi bagian bullying tadi, Pak? Saya melihat bahwa selama ini kan yang terjadi adalah komunikasi yang belum terjalin dengan baik antar berbagai pihak. Misalnya begini Mbak Priska, di sekolah anak-anak ini diajari yang baik. Ya. Tapi di masyarakat itu dia sering menemukan contoh yang tidak baik. Oke. Misalnya begini, di sekolah anak-anak diajari tertib antri misalnya ya. Sopan santun, dia patuh di situ. Tapi begitu di masyarakat, dia menemukan realitas yang berbeda. Ya. Ya kadang-kadang. Bagaimana memastikan bahwa itu menjadi sejalan sehingga anak-anak kita itu terbebas dari bullying, Pak? Disitulah pentingnya pendidikan berbasis masyarakat. Dan pendidikan itu tidak selalu berkaitan dengan knowledge, pengetahuan. Tapi yang paling banyak menentukan adalah experience, pengalaman dia dalam lingkungan sosial di mana dia berada.
Dan banyak teori yang menunjukkan bahwa pengalaman-pengalaman sosial itu punya pengaruh yang lebih kuat untuk membentuk karakter seseorang dibandingkan dengan pengetahuan mengenai sesuatu. Dan inilah yang ingin kita tekankan. Makanya tadi 7 kebiasaan itu melibatkan orang tua, melibatkan masyarakat, melibatkan guru. Ya, artinya bukan hanya anak-anaknya yang dikondisikan, tetapi lingkungannya Harus juga semuanya, ya. harus semuanya gitu. Nah ini coba kita bangun bersama-sama. Tapi kan ini proses ya. Ya. Ini proses. Jadi memperbaiki perilaku Butuh waktu. butuh waktu. Ya, butuh waktu untuk membentuk budaya baru ya Pak. Betul, dan butuh konsistensi. Ya. Dan butuh ekosistem. Nah inilah yang coba kita bangun bersama-sama. Targetnya bagaimana Pak? Ya tentu kita berusaha untuk secara bertahap sudah mulai kita perbaiki. Sehingga karena itu penggunaan media sosial itu kan dibatasi sekarang. Dengan peraturan bersama menteri itu kan sekarang dibatasi untuk mereka yang di bawah 16 tahun kan tidak diperbolehkan. Nah, mudah-mudahan ini bisa jalan. Nah, tentu bisa berjalan dan tidaknya ini kan nggak bisa sendiri Pak. Ya. Nggak bisa sendiri. Sehingga karena itu memang harus ada dukungan berbagai pihak. Dan membentuk karakter ini lebih sulit daripada membangun gedung. Mohon maaf, kalau membangun gedung itu kita harus selesaikan pembangunan itu 6 bulan. Hasilnya kelihatan. Tapi merubah perilaku 6 bulan itu belum tentu kelihatan hasilnya seperti membangun gedung. Ya. Karena itu butuh proses yang sangat lama. Dan karena itu kami mohon dukungan dari masyarakat agar kebijakan-kebijakan ini dapat berjalan Baik. secara gradual dan ada progres yang mulai kelihatan. Baik, kita tadi sudah bicara soal guru, soal kurikulum, revitalisasi sekolah, teknologi dan digital juga. Ya. Kita masih akan kembali, nanti akan bicara soal program Indonesia Pintar untuk Siap. anak-anak Indonesia. Sesaat lagi pemirsa, usai jeda.